Salam NKRI tetap jaya. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sebelum memaparkan uraian inti dari melacak asal-usul Gajah Mada, saya mempunyai pengalaman menarik ketika saya menemukan sebuah celengan yang ternyata mirip banget dengan buku covernya Muhammad Yamin. Dan sosoknya merujuk pada sebuah sosok Gajah Mada. Sebagai prolog, ternyata Muhammad Yamin kemungkinan besar pada waktu itu mengambil foto dari sebuah celengan. Nah, ini yang saya temukan celengannya di Museum Majapahit, Trawulan, Jawa Timur. Ini sebagai sebuah prolog menuju tafsir bagaimana wajah Gajah Mada yang sebenarnya. Selanjutnya, mari kita lihat paparan ini. Melacak asal-usul Gajah Mada. Gajah Mada memang merupakan tokoh besar negeri ini, tetapi melacak sejarahnya masih banyak tabir penutupnya. Saking sulitnya mencari dari mana asal Gajah Mada, maka beberapa sumber tulis primer maupun sekunder terjebak upaya melegendakan Gajah Mada. Maka jangan disalahkan apabila generasi sekarang menganggap Gajah Mada hanya tokoh fiktif. Misalkan asal-usul Gajah Mada diceritakan tidak memiliki ayah dan ibu. Ia terlahir di dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu di dunia. Yamin 1977. Dalam babat Gajah Mada menyatakan jika ibu Gajah Mada bernama Patni Nari Ratih yang diperkosa oleh Dewa Brahma. Terus dari sekian banyak referensi tulis terkait Gajah Mada menyatakan dia merupakan tokoh legenda dan fiktif. Di Kabupaten Lamongan sebelah selatan terdapat Kecamatan Modo. Konon di daerah inilah Sri Mahapati Mangkubumi Gajah Mada dilahirkan. Pada suatu kesempatan, Profesor Agus Sunyoto membeberkan fakta dari Gajah Mada. Ketika Pangeran Kertanegara yang saat itu menjadi Raja Kelingkepung di Kadiri bertugas keluar daerah, dia menjalin hubungan dengan seorang wanita dari daerah sampai hamil. Menjadi sebuah tradisi apabila seorang raja atau pangeran menjalin hubungan dan hamil maka diberikan kain dadar sebagai pertanda kelak untuk anaknya jika merupakan keturunan seorang raja. Wanita yang berhubungan dengan Raja Kertanegara memiliki anak. Anak itulah yang kelak merupakan kakek dari Gajah Mada. Kakek Gajah Mada merupakan pasukan Kalasan Dharma Putra yang bertugas menjaga benteng Singasari di Bluluk, Lamongan. Anak dari selir Raja Kertanegara ini memiliki satu anak perempuan yang bernama Putri Andongsari. Putri Andongsari inilah ibu dari Jokomodo atau Gajah Mada. Secara fisik Gajah Mada memiliki bentuk yang berbeda dari orang Jawa pada umumnya. Kulitnya terang dan berpostur tinggi. Dari sinilah diketahui jika Gajah Mada memiliki gen bukan orang Jawa. Gajah Mada memiliki prasasti yang terletak di daerah Singasari, Malang. Prasasti itu menjadi bukti kewenangannya untuk mendirikan sebuah candi yang dikhususkan untuk kakek buyutnya, Raja Kertanegara. Sebuah pengakuan yang luar biasa waktu seorang patih memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah candi. Sri Mahapati Mangkubumi Gajah Mada meneruskan cita-cita para leluhurnya untuk menyatukan Nusantara. Meski Gajah Mada adalah seorang jenius hebat dan pemberani, sayangnya dia bukan seorang pengkader ulung. Terbukti setelah dia meninggal dikarenakan tua dan sakit-sakitan. Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah lalu roboh. Makam Gajah Mada. Ada banyak versi mengenai di mana sebenarnya Gajah Mada dimakamkan atau Gajah Mada moksa, menghilang secara spiritual dan fisik dari muka bumi. Menurut kepercayaan masyarakat ada beberapa makam yang dipercaya merupakan makam Gajah Mada.
Pertama adalah makam Ki Ageng Tokum yang ada di Ngadiluih, Kediri. Penulis mencoba mengkonfirmasi makam ini kepada Yai Agus Sunyoto, dan jawaban beliau, bukan Ki Ageng Tokum dan Gajah Mada adalah orang yang berbeda. Makam yang ada di Ngadiluih itu adalah makam orang yang masih punya hubungan keluarga dengan Sunan Giri III, yakni Raden Fakhal atau Sunan Prapen. Mereka yang ada di makam Ngadiluih itu adalah keluarga Giri yang melakukan ekspansi besar-besaran ke Kediri. Bahkan cerita Kiai Agus Sunyoto, Kediri pernah dibakar habis-habisan 3 hari 3 malam oleh Giri. Kedua, makam yang berlokasi di Dusun Ganjar, Desa Mereje, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Makam dengan panjang 7 meter ini disebut dengan nama Makam Blok Mekel. Cerita turun-temurun masyarakat setempat bahwa dipercaya makam ini adalah makam Gajah Mada. Ada pendapat yang mengatakan makam ini hanya sebuah tanda bahwa Gajah Mada pernah di sini dalam waktu yang tidak sebentar, artinya makam ini hanya petilasan Gajah Mada. Bahkan ada yang menyatakan dikubur di sini adalah kain batik Gajah Mada yang memiliki ukuran yang panjang sekali. Itu pun setelah dilipat menjadi masih berukuran 7 meter. Ketiga, orang menyebutnya petilasan Gajah Mada berada di Desa Lambang Kuning, Kabupaten Kertosono. Di makam ini terdapat tumpukan-tumpukan batu bata merah kuno yang diyakini sebagai petilasan Gajah Mada. Keempat, makam yang dikenal dengan nama Makam Barat Ketigo terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Masyarakat Tuban juga mengklaim bila Gajah Mada dimakamkan di daerah mereka. Kelima, terdapat di Dusun Jabung, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Makam yang terletak di bukit masuk wilayah perhutani Jombang ini tercatat juga sebagai situs budaya petilasan Gajah Mada. Ketika hendak masuk cungkup utama, kita akan disambut oleh prasasti yang menjelaskan jika tempat tersebut merupakan petilasan tempat mengucapkan Sumpah Palapa tahun 1331 Masehi. Versi terakhir menyebut air terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo adalah tempat semedi sekaligus moksa terakhir Gajah Mada. Selain makam Gajah Mada, ada juga makam yang dikaitkan dengannya, yakni makam Dharma Wangsa atau Gajah Pagon, yang diyakini makam ayah Mahapati Gajah Mada, berada di Dusun Kasri, Desa Petung Sri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Melacak sejarah orang besar Indonesia, Gajah Mada salah satunya, sampai saat ini masih banyak yang diselimuti kabut. Tujuannya apa? Agar kita sebagai bangsa diinginkan oleh beberapa kalangan menjadi bangsa yang minder dan takut tanding. Yang pasti, tradisi pemakaman hanya dimiliki oleh agama Ibrahim atau ada yang menyebut agama Samawi. Jika Gajah Mada memiliki makam, berarti sejak hidup dia pemeluk salah satu agama Samawi. Hal ini butuh penelitian lebih dalam. Adapun keyakinan masyarakat yang sudah terlanjur dipercayai, maka seyogianya dihormati sekaligus memberikan penuturan kisah lain sebagai pembanding. Mudah-mudahan kita bangga menjadi manusia Nusantara. Disarikan dari ceramah Profesor Agus Sunyoto ketika berkunjung di makam Putri Andong Sari di Desa Cancing, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, dan diolah dari berbagai sumber.